Halo, halo Mas Teguh. Halo. Oke. Sip, Sambil nunggu yang nonton, mungkin saya pembukaan dulu ya. Pembukaan dulu kali ya, sip, Mas. sip. Ya, oke. Oke, selamat sore. Balik lagi di acara Ngobrol Cair, tempatnya berbagi ilmu, wawasan, dan pengetahuan, terutama untuk pengusaha kecil atau UMKM. Nah, bersama saya di sini Hanif sebagai host di acara ini. Nah, sebelumnya di acara Ngobrol Cair ini biasanya mengajak narasumber yang yang cukup yang punya pengalaman dan wawasan terkait tema yang dibawakan. Nah, untuk tema kali ini, tema yang dibawakan yaitu dapat income dari menulis, yakin. Nah, di pada tema kali ini saya mengajak salah satu penulis lepas yang sudah cukup lama menjalani karirnya gitu ya. Nah, ini dia Mas Teguh Rianto, atau ya biar lebih enak dipanggilnya Mas Teguh aja ya. Iya. Ya, oke. Oke, baik. Selamat sore Mas Teguh. Sore Mas Hanif. Oke, ya. Apa kabarnya nih Mas? Baik. Semoga nggak ada gangguan lagi ya hari ini. Iya, amin. Oh iya, disclaimer, sebelumnya kemarin udah sempat live, tapi ternyata ada gangguan teknis, jadi akhirnya dipindahin ke hari ini aja biar lebih asik. Oke. Suaranya jelas ya Mas? Saya suaranya. Jelas kok, jelas, ya? jelas, aman. Oke, sip. Kalau kesibukannya Mas Teguh akhir-akhir ini apa nih Mas? Kalau boleh tahu. Yang utama nulis di Jantung Content Writer, kemudian ada saya sama teman buka kursus bahasa Inggris di sini. Kemudian selain itu juga ngajar entrepreneurship, digital entrepreneurship di salah satu pondok pesantren di Wonosobo. Oke. Oh, berarti sekarang Mas Teguh tinggalnya di Wonosobo ya? Iya, di Wonosobo. Udah pernah kesini belum Mas Andi? Udah pernah ke Dieng, naik gunung itu, Gunung Prau. Oh iya, betul. Iya. Malah yang belum. Ya, warga lokal tapi belum pernah ke situ. Dingin banget Mas di situ Mas. Iya. Parah. Minus ya. Iya, oke. Oh, ada yang nanya nih, kemarin kenapa putus Kak? Kemarin ada gangguan teknis, jadi ya akhirnya dipindahin ke hari ini gitu live-nya. Nah, oke. Gak apa-apa, kita langsung masuk ke ini aja kali ya, topik ya. Oke. Sebelumnya kan nih Mas Teguh kan penulis nih. Sejak kapan sih sebenarnya menjadi penulis lepas tuh? Bisa diceritain nggak awal mulanya jadi penulis lepas gitu? Mulai menulis di blog content writer itu tahun 2011 setengah kalau tidak salah ya. Waktu itu saya masih ingat banget, itu tema yang di order sama klien itu tentang otomotif, bahasa Inggris otomotif. Jadi tentang review mobil, kemudian isu-isu terkini tentang harga-harga mobil ya gitu. Untuk pasar Amerika waktu itu. Waktu itu saya juga tidak tahu ini sebenarnya mau dipost di mana. Saya juga di tahun 2011 ya. Tahun 2011 itu kan saya waktu itu benar-benar tidak tahu apa itu AdSense, apa itu portal. Waktu itu kan belum ada Android ya. Apa sudah ada ya Android waktu itu Mas? 2011 kayaknya udah, tapi masih ya RAM-nya masih limited kecil ya? gitu loh. Iya, masih cukup bawah gitu. Ya betul. Soalnya waktu itu kita kontak-kontakan sama klien itu masih pakai Yahoo Messenger waktu itu, masih rame pakai Yahoo Messenger lah. Masih Kaskus gitu kan, masih rame Kaskus, sekarang sudah ada rame. Nah dari situ sih mulainya tahun 2011, tapi masih coba-coba lah waktu itu, belum serius banget. Oke, berarti dari tahun 2011 mulai karir jadi penulis lepas gitu ya Mas? Iya. Nah, kalau dari tahun 2011 itu sampai sekarang, Mas Teguh sendiri pernah kerja kantoran nggak? Maksudnya kayak misal kerja full time gitu,
kerja full time gitu? Nggak cuma nulis doang maksudnya, nggak jadi penulis lepas gitu? Nggak pernah sih, mulai tahun 2011 ya. Nggak sama sekali, nggak cuman penulis saja. Cuman beberapa kali saya jadi pengajar bahasa Inggris di salah satu sekolah. Cuman ya bukan full time, cuman kayak ekstrakurikuler gitu loh untuk yang program conversation. Itu aja sih. Justru yang sebelum tahun 2011 itu saya pernah kerja di salah satu NGO dari London. Penempatan di Jawa Tengah, ya. Jadi apa Mas di NGO? Posisinya apa di situ pas itu? Oh, SBR. Kalau di sini mirip kayak relationship lah ya. Bagian berhubungan antara project di lokal dengan yang di luar. Komunikasi masih nggak jauh-jauh beda lah sama yang sekarang. Pokoknya yang berhubungan dengan tulis menulis komunikasi. Baru setelah itu saya keluar terus mulai menulis lepas. Kalau nggak salah backgroundnya Mas Teguh sendiri itu lulusan dari sastra Inggris berarti ya? Kemarin kan sempat cerita juga tuh, mungkin bisa diceritain ulang background kuliahnya, background pendidikannya gitu. Iya, jadi saya S1-nya sastra Inggris di UNES, Universitas Negeri Semarang. Lalu lanjut tahun 2011, lulus tahun 2010, lanjut tahun 2011 itu ambil sastra juga, sastra Inggris, S2-nya di Undip, Universitas di Diponegoro. Berarti itu pas S2 juga baru mulai jadi ini ya, penulis lepas berarti ya, Mas? Iya, betul. Buat biayain kuliah kan? Iya, benar. Kalau selain pendidikan formal itu kayak di S1, S2 gitu ada yang non formal nggak sih Mas, kayak misal ikut kursus penulisan atau apa gitu? Saya nggak pernah ya. Belum. Saya belum pernah ikut kursus penulisan. Bahkan kalau kursus SEO itu ya saya nggak ikut workshop itu, saya nggak pernah ikut. Karena pada waktu itu mungkin saya pikir gini ya, yang waktu tahun 2011 itu saya ya nggak tahu banyak tentang SEO. Yang penting ada klien minta tulisan, ada instruksinya kan, ya sudah saya sesuaikan dengan instruksi itu gitu. Cuman waktu tahun 2012 sudah mulai tahu tuh, oh ternyata ada SEO, ada AdSense, ada affiliate dan lain-lain. Nah, itu baru belajar. Nah, pendidikan yang pengetahuannya tentang SEO atau tentang dunia digital itu, saya belajarnya pertama dari e-book yang dulu kan masih ada jualan e-book kan rame ya 2012. Iya. Di SEO bikin e-book gitu, ada yang berbayar, ada yang enggak, ada yang berlangganan gitu. Ya dari situ aja sih. Terus setelah itu praktek aja. Setelah itu cari-cari teman, terus minta diajarin gitu aja. Kalau pelatihan secara itu tuh kalau ada mentornya lihat e-book belum pernah. Kalau e-book atau lihat video gitu termasuk pelatihan nggak sih? Enggak ya? Kalau sekarang sih bisa disebut pelatihan sih Mas. Kalau lihat video kalau lihat video ya, betul. Kalau dulu kan enggak. Dulu enggak. Pelatihannya video. Ya kayak gitu aja sih. Berarti sebelumnya belajarnya itu latihannya ya lewat nonton dari video dan baca-baca e-book gitu ya. Iya, kan banyak tuh buku-buku ya walaupun SEO tidak ada yang pasti ya. Ada mazhab-mazhabnya berbeda-beda lah. Mazhab apa, mazhab A gitu, mazhab B gitu. Dan kayaknya kita nggak bisa untuk menemukan mazhab yang paling tepat gitu ya. Ya tergantung dengan bisnisnya, tergantung dengan diri kita sendiri sih. Jadi kalau misalkan menurut saya kalau misalkan ikut pelatihan bagus, tapi harusnya sih update terus kalau ikut pelatihan terus. Makanya kalau saya ada teman-teman yang mau belajar itu, saya bilang kalau mau yang runtut cari pelatihan. Pasti ada runtutnya kan, bagus itu. Runtut, kemudian jalannya jelas gitu.
ada mentornya itu bagus. Tapi kalau misalkan mau pengembangan, setelah tahu basicnya, udah tahu pengembangannya, udah ikutin aja ahli-ahli SEO atau ahli apa yang mau kalian pelajari, kemudian ikuti aja update-update mereka. Itu sih menurut saya sih. Oh, oke. Nah, Mas Teguh sendiri kan background-nya pendidikannya cukup ya udah sampai S2 gitu kan. Nah, pasti kan cukup ya mungkin nggak kaget sih, mungkin kayak butuh penyesuaian nggak sih kan dari awalnya nulis dengan kaidah ilmiah gitu, terus akhirnya bergeser jadi kaidah SEO itu, Mas Teguh sendiri ada sedikit kesulitankah atau cukup kaget gitu dalam membuat tulisan yang SEO gitu, Mas? Iya sih, pasti beda ya, akademis sama enggak. Terutama di waktu S1. Kalau waktu S2 kan saya udah tahu tuh tentang SEO, jadi tidak terlalu kaget. Waktu dari peralihan antara S1 kemudian jadi penulis content writer ini, kaget juga. Kan kaidahnya harus ngutip gitu kan, harusnya kaidahnya di akademis kan harus ngasih sumbernya dan lain-lain. Nah, tetap kaget. Tapi waktu itu saya baru tahu kalau misalkan kita harus pahami bahwa tujuan blog itu kan pembacanya beda dengan pembaca skripsi kan. Nah, karena menurut saya sih menulis itu kan psikologi. Menulis itu yang kita hadapin itu pembaca. Jadi kalau misalnya kita mau menulis ya lihat dulu pembacanya siapa. Kalau akademis nggak mungkin mereka akan menerima tulisan di SEO, ya nggak mungkin. Tulisan apa ini ya gitu kan. Tapi kalau yang di blog itu kan pembaca kita kan hanya ingin tahu informasi, kemudian informasinya valid tapi disampaikan dengan menyenangkan. Nah dari situ sih saya menyesuaikan kalau misalnya akademis kayak gini, kalau SEO kayak gini. Cuman satu hal ini sih Mas, waktu saya di S1 itu kan saya senang nulis esai itu. Iya. Tapi esainya esai yang apa ya, yang agak tahu Mojok tahu Mojok.co ya. Iya, yang mirip-mirip kayak gitu. Oh. Jadi tulisan esainya nggak terlalu kaku banget gitu, kayak di Kompas gitu. Dari dulu saya sudah suka kayak gitu-gitu sih. Oh, oke. Berarti Mas Teguh dulu juga sempat kayak ngisi ini ya, apa namanya? Bukan ngisi sih, kayak ya bikin tulisan-tulisan yang gimana nyebutnya? Yang non formal mungkin nyebutnya nggak terlalu ilmiah gitu dan diposting mungkin di Kompasiana atau Kaskus gitu ya Mas, berarti Mas dulu Mas? Iya benar. Oke. Nah, Mas Teguh sendiri kan kayak punya ini ya, apa namanya? Ya ibaratnya perusahaan untuk penulisan nih, namanya Jateng Content Writer. Nah, di Jateng Content Writer ini ada berapa orang Mas timnya Mas? Sampai sekarang cuman sedikit sih, cuman 6, 7 sama saya. 7 karena sama Mas Teguh. Karena emang dari awal saya bikin Jateng Content Writer ini tujuannya itu emang untuk mengkaryakan ya, atau apa ya, kalau katakan membantu sih nggak bisa membantu sih, membuat anak-anak desa berkarya. Karena kan saya kan meninggalkan desa itu, desa saya. Kemudian saya merasa anak-anak jangan sampai yang bagus-bagus ya, jangan sampai setelah lulus langsung keluar dari desa, akhirnya desa nanti sepi gitu, nggak ada potensinya gitu. Saya pikir waktu saya pindah dari desa, saya bilang sama teman-teman yang ada di desa saya itu, udah nggak usah keluar dulu, pokoknya nanti kita bareng-bareng lah cari receh gitu. Nah, karena dari situlah tim saya nggak tambah-nambah, karena ya semuanya dari desa, dari desa semua. Oke, berarti emang dari dulu tuh 7 ya berarti sama Mas Teguh tuh. Belum sampai sekarang belum nambah lagi maksudnya gitu. Belum. Oke. Nah, kan tadi kan Mas Teguh juga nyebut kalau penulis-penulisnya nih
ya ibaratnya orang desa gitu, orang dari desa lah gitu, orang dari desanya Mas Teguh gitu. Nah, mereka tuh ada diajarin nulis nggak sih? Maksudnya diajarin nulis sesuai kaidah SEO gitu? Iya, sebelum saya ngambil anak-anak saya mengambil mereka untuk masuk ke masuk ke tim saya itu, saya sudah tahu personalitinya mereka apa. Dan bahkan saya biasanya di kampus dulu itu mereka emang sudah suka nulis, sudah suka baca gitu. Itu yang penting sih. Kalau mereka suka baca, itu nulisnya lebih gampang. Kalau SEO nanti gampang lah. SEO nanti diajarin pelan-pelan tuh pasti tahu. Cuman ini yang paling penting itu dilihat dulu anak-anaknya suka baca nggak. Oh ya, kalau suka baca kita masukin ke tim baru, kita kasih tahu tuh, pokoknya udahlah nulis apa adanya ya. Ya sama kayak tadi Mas Hanif bilang. Mereka kebanyakan nanti nulisnya judulnya ya kayak akademik waktu mereka di kampus gitu. Awal-awal ya, masih awal-awal begitu. Judulnya cuma tiga kata. Iya, paham. Gitu, nggak ada persuasifnya, nggak ada sense of persuasifnya, itu nggak ada. Ya udah, jalanin aja. Training dulu sama 2 minggu, 3 minggu, kemudian dalam strukturnya, dalam buat judulnya, terus strukturnya udah bagus. Nah, baru kita ajarin SEO. Nah, SEO itu nanti lebih ke teknis sih. Misalkan kalau penulis itu pasti saya kasih instruksi, misalkan keywordnya di mana, berapa kali, pakai semantik nggak, pakai keyword turunan nggak, ada copywritingnya nggak, yang misalkan mau menanamkan anchor tag gitu. Itu. Ya. Cukup ini ya, apa namanya? Ya dalam ngajarinya juga nggak langsung plek semuanya, pasti ya bertahap ya Mas, daripada kalau langsung plek, wah pusing. Iya benar-benar. Dan ada juga sih yang nggak bertahan, ada yang udah saya pelan-pelan kayak gitu tapi tetap nggak bertahan, nggak passionate lah, mungkin nggak passionate di situ sih. Iya, oke. Nah, terus di Jateng Content Writer ini kan ada 7 lah sama Mas Teguh nih. Rata-rata atau enggak yang paling banyak gitu, sebulan pernah dapat berapa pesanan tuh Mas? Berapa pesanan artikel gitu? Pernah berapa gitu? Mungkin Mas Teguh ingat. Berapa ya? Rata-rata 300 mungkin ya, 300 rata-rata minimum. Minimum 300. Minimal itu 300 per bulan, Mas. Iya, tapi kan setiap artikel beda-beda. Ada yang 300 kata, ada yang 500 kata. Oke. Tergantung sih, tapi kalau misalkan untuk artikel yang pilar, artikel yang buat landing page gitu misalkan, atau artikel buat website utama, itu emang agak pelan. Maksudnya saya pelan-pelan untuk bikinnya. Kan kalau misalkan yang backlink gitu kan, quality-nya nggak terlalu diperhatikan tuh biasanya. Yang penting lolos copyscape, unik gitu aja. Nah, kalau yang backlink gitu enak, itu cepet gitu. Tapi juga ini juga sih saya tidak ngasih sembarang kerjaan untuk ke writer sih, ke tim writer kan. Tim writer saya ada yang khusus untuk, ada yang nggak paham di bidang tertentu, saya nggak kasih, karena nanti akan satu, tulisan kualitinya akan jelek. Kedua, kemungkinan kecil sangat unik, jelek pasti. Kemudian yang ketiga lama, nulisnya pasti akan lama. Iya, oke. Oh, berarti dari ke-7 orang yang di Jateng Content Writer ini ada spesialisasi masing-masing untuk topik tertentu gitu ya Mas, kayak mungkin ada yang khusus buat kesehatan, ada yang khusus tentang keuangan gitu-gitu ya Mas, berarti. Iya. Kalau untuk kesehatan sih rata-rata bisa, kalau untuk kesehatan. Terus kalau misalkan masalah kehamilan gitu ya, itu saya kasihkan ke writer yang cewek biasanya. Writer yang cewek, kemudian yang udah pernah hamil itu bikinnya itu lebih lebih personal biasanya. Iya, karena dia juga ngalamin ya. Penulisnya juga ngalamin. Ada pengalaman gitu, tentunya mengalami terus sedikit banyak mereka kan belajar tuh selama 8-9 bulan mengandung tuh. Itu belajar dari dokter, dia baca-baca, jadi dari situ
waktu nulis itu benar-benar unik, kan tulisannya unik banget. Ada juga yang finance. Kalau finance biasanya saya yang megang. Finance jarang banget yang berani ya investment itu saya yang megang. Terus untuk yang elektronik gadget itu ada satu penulis yang khusus untuk yang elektronik gadget. Itu. Oke. Biasanya kan review produk-produk HP terbaru itu. Nah, itu spesialisnya dia itu. Oke. Menarik. Berarti emang ada pembagiannya masing-masing dan ya kalau nggak bisa dipaksain gitu ya tiap orang buat nulis topik tertentu, apalagi kalau dia nggak paham, nggak terlalu paham gitu, takutnya artikelnya jadi kurang bagus atau nggak nggak mungkin nggak mengundang pembaca gitu kali ya Mas ya. Iya benar. Dan itu penting sih, sangat penting. Makanya kalau misalkan ada klien yang mau order artikel tema tertentu yang kami tidak sanggup, saya tolak. Makanya kalau misalkan ada yang nanya, saya akan tanya pasti yang pertama, niche-nya apa? Oke. Niche-nya, kalau misalkan niche-nya tentang hal yang kami tidak tahu, misalnya nih tentang ini Mas, tentang coding gitu. Bahasa software itu emang kami menolak itu. Karena kami nggak punya keilmuan di situ. Walaupun sebenarnya kita bisa kan cari referensi kemudian benar. meramu gitu, tapi akhirnya nanti jatuhnya jelek. Jatuhnya tetap maksa. Iya sih, sama ya kayak yang tadi, yang kayak artikel tentang kehamilan, kalau misal ditulis sama orang yang udah ada pengalaman gitu kan pasti lebih lebih ngeflow artikelnya gitu, lebih flow-nya bagus pasti, lebih personal banget. Iya, personal banget, benar. Iya. Nah, kalau menurut Mas Teguh sendiri nih, kalau untuk tren kan udah pasti harus ngikutin tren SEO dong, berarti dari katakanlah mungkin mulai belajar SEO dari 2012 ya Mas, berarti Mas? Iya, 2012. Iya. Nah, kalau menurut Mas Teguh sendiri tren SEO di 2021 ini tuh gimana Mas? Apa cukup rumit atau gimana gitu? Saya nggak berani bilang ya, karena saya juga nggak ahli SEO banget gitu. Kalau sepengetahuan saya dari sudut pandang kepenulisan, tapi pasti ada yang nggak setuju. Seperti yang saya tadi bilang kan, mazhab SEO kan beda-beda tuh. Iya, benar. Ada ini. Kalau dari sudut pandang saya sih gini, SEO Google nanti akan mempertimbangkan quality-nya. Quality dalam hal penulisannya, artikelnya. Iya. Kemudian authority-nya. Authority kan bisa berhubungan dengan website-nya atau bisa juga berhubungan dengan penulisnya kan? Iya. Authority itu. Nah, yang akan bagus itu nanti itu ya yang tulisannya benar-benar informatif, kemudian tentu dengan kaidah-kaidah SEO yang sama ya. Semakin panjang, karena semakin panjang bukan berarti bagus juga, tapi harus memasukkan keyword turunannya, kemudian keyword semantiknya itu pasti harus disebar. Tapi asumsinya si Google itu kan kalau semakin panjang semakin relevan kan dengan yang dicari oleh user kan. Iya. Nah, kayaknya kok malah saya melihatnya gini sih. Saya melihatnya dari 5 tahun yang dulu ya. Yeah. Suatu saat nanti ada website yang emang benar-benar kredibel untuk dijadikan sumber. Kalau dulu tahun 2010 kan, atau waktu saya kuliah, sumber website kan tidak boleh dijadikan sumber utama skripsi kan? Iya, benar. Karena tidak ada authority-nya, karena tidak ada authority sama sekali. Tapi kalau sekarang udah kelihatan tuh website yang authority-nya tinggi dan itu diprioritaskan oleh Google. Contohnya misalnya kesehatan, pasti Halo Dokter atau Hello Sehat gitu. Karena memang authority-nya tinggi, di situ mereka dibuat oleh dokter artikelnya, kemudian authority-nya udah tinggi, udah bagus gitu.
Kayaknya sih suatu saat nanti bukan hal yang nggak mungkin sih website nanti akan jadi sumber yang kredibel, tidak seperti 5 tahun atau 10 tahun yang lalu sih. Dan itu ditunjukkan dengan kontennya harus benar-benar berkualitas, bobot informasinya harus berat, dan authority-nya bagus. Ya, authority banyak faktornya ya, Mas. Misalkan website, umurnya, atau authority penulisnya, dan lain-lain. Ya. Oke. Berarti cukup menarik sih tren SEO kalau dari pandangannya Mas Teguh ini, karena ya akhir-akhir ini juga ya sebelum inilah cukup banyak kayak website atau ya mungkin portal berita atau gimana gitu yang kayak cuma mengedepankan clickbait atau yang udah artikel-artikel gitu. Ya perlahan makin mulai berkurang sih yang udah mulai berkurang sih. Jadi ya memang bisa dibilang tren SEO tahun ini mungkin lebih ke artikel yang informatif ya, yang informatif. Clickbait udah nggak terlalu banyak gitu ya, walaupun masih cukup banyak, maksudnya masih cukup ya, ada beberapa portal media atau beberapa blog yang nulis dengan judul yang clickbait gitu, tapi perlahan tapi pasti kayaknya cukup mulai berkurang gitu ya, Mas. Iya, kalau saya kemarin diskusi sama Mas Iqbal itu salah satu penulis yang jadi saya patokan saya itu, yang sering nulis di Detik itu. Sebenarnya masalah clickbait itu bisa diinterpretasikan dengan banyak hal ya. Maksudnya begini, clickbait itu kan kebanyakan diartikan sebagai judul yang memancing untuk ngeklik, ya kan? Ya, betul. Tapi sebenarnya semua judul di media yang misalkan Kompas sekalipun itu juga clickbait loh. Cuman asalkan judul itu tidak menyalahi dengan isi, itu tidak masalah kalau clickbait. Karena pasti judul itu persuasif untuk membuat orang ngeklik kan. Cuman ketika ada media atau portal berita yang misalkan judulnya terlalu bombastis gitu ya, misalkan 5 macam yang nomor 4 bikin tercengang gitu kan, biasanya kan kayak gitu. Iya. Dulu ya, sekarang udah nggak ada. Apa masih ada ya, Mas? Sekarang kayaknya masih ada, cuma ya udah nggak terlalu inilah, karena udah cukup banyak netizen yang pinter, Mas. Iya. Iya. Nah, makanya saya pikir semua judul itu semua clickbait. Semua judul itu clickbait. Tapi yang terlalu membesar-besarkan itu yang nanti tidak disenangi lah sama pembaca sih. Ya intinya judul ya clickbait, tapi bukan clickbait yang dimaknai judulnya apa, isinya apa gitu kan. Biasanya kan judulnya A, isinya Z gitu kan. Ya, benar. Yang penting bombastis dulu judulnya, isinya mah nggak tahu lah. Iya, benar. Oke. Berarti intinya yang bikin judul clickbait nggak apa-apa, yang penting asal relevan dengan isi dari artikelnya gitu ya, Mas ya. Iya, betul. Karena dari dulu, dari sebelum ada digital pun, Kompas yang masih media-media cetak, sebenarnya mereka judulnya juga clickbait. Cuman yang ketika ada portal digital ini ada yang keterlaluan lah. Iya. Oke. Nah, lanjut ke ini, mungkin pertanyaan tentang Jateng Content Writer. Kalau untuk rencana kedepannya tuh gimana, Mas, dari Jateng Content Writer sendiri? Apakah akan misal mungkin nambah orang atau nambah spesialisasi buat penulisan kayak tadi kan, contohnya nggak terlalu paham coding misal gitu, ntar ngajak orang atau minta penulis yang sekarang untuk belajar coding gitu atau gimana, Mas? Kalau jangka pendek ini rencananya sih mau menambah karena yang diinginkan sekarang itu quality-nya, kita mau nambah medianya. Jadi pengennya sih nanti ada gambar ilustratornya. Jadi
klien kita tidak hanya kita kirimin artikel aja, tapi juga ada ilustrasinya, dan itu kita bikin sendiri, nggak copy paste dari Google ya. Kan gambar kalau copy paste dari Google kan katanya nggak bagus tuh buat SEO ya. Betul nggak sih? Ya, mungkin iya. Kabar-kabarnya gitu. Kalau bisa ya ada bedanya lah, diedit atau gimana. Nah, kita pengennya sih dibikinin misalkan ditambahin ini apa namanya infografis. Dan gambar-gambar yang apa namanya representatif dengan tema yang dibahas di artikel tersebut. Kemudian yang kedua ini mau nambah apa namanya jasa yang lain. Kebetulan tadi kan saya apa namanya jelaskan di awal, saya mengajar sedikit mengajar anak-anak di pesantren. Pesantrennya itu pesantren entrepreneurship ya. Pesantren entrepreneurship. Hampir semuanya menghafal Al-Quran. Terus ini lagi bangun satu SMP, baru satu kelas. Baru tahun pertama. Nah, yang anak SMP ini kita ajarin landing page nih. Menarik. Nah, nanti apa namanya? Saya pengen sih mereka berkarya lewat digital gitu. Jadi mereka tidak hanya tidak hanya bikin untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa berkarya untuk orang lain. Selain juga mendapatkan pendapatan sih ya, tapi bukan pendapatan yang utama. Tapi mereka benar-benar merasakan, oh ini nih dunia digital, ini eranya disruption, pendidikan tidak seperti yang 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, dan harus siap untuk perubahan yang akan datang. Itu mereka harus belajar kayak gini. Dan supaya mereka biar merasakan ya itu, saya ajarkan skill-skill tentang digital landing page. Pertama landing page. Nah itu yang nanti akan jadi tambahan jasa. Walaupun atas nama saya ya, tapi sebenarnya mereka yang mengerjakan. Kemudian sosial media konten untuk sosial media Instagram, feed dan lain-lain itu. Terus yang ketiga animasi explainer untuk konten YouTube. Kan biasanya itu product review tuh, biasanya kan ada animasi tuh. Bener. Oke. Cukup ini ya, apa namanya? Untuk rencana jangka panjangnya cukup luas dan cukup ini apa namanya apa ya nyebutnya ya gimana ya, ya kayak karena ngebantu apa namanya kayak ngajarin orang juga ngajak mereka buat bekerja bareng gitu ya Mas, jadi kayak ya cukup ini sih cukup ya membantu orang-orang lah ya, berarti ya. Iya. Menarik. Karena ini sih apa namanya, yang visi misinya pondok pesantren ini tuh pengennya anak-anak santri mandiri secara ekonomi. Jadi mereka saya bikinin tagline-nya mondok orang mau ngaji, gitu. Mondok orang mau ngaji. Kalau yang nggak tahu bahasa Jawa, maksudnya di pondok itu tidak cuman mengaji gitu, tapi juga belajar. Gitu. Kalau Mas Hanif tahu ya, mondok orang mau ngaji ya? Tahu Mas. tahu. Sastra Jawa. Iya. Kebetulan saya di sastra Jawa, sama-sama sastra kita Mas. Iya. Oh berarti bisa dibilang kayak sekarang Mas Teguh juga lagi ibaratnya ngebangun mindset santri digital gitu ya Mas ya. Pengennya sih gitu niatnya, tapi wallahualam. Iya, oke ya. Ya semoga gitu. Iya, ya semoga rencananya Mas Teguh bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapannya Mas Teguh lah gitu ya. Amin. Oke. Nah, sekarang mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Tadi tuh udah ada dua penanya nih. Oh iya, buat yang nonton di sini mungkin kalau misal mau nanya tentang penulisan atau ya fokusnya lebih ke penulisan sih, mungkin lebih mau nanya tentang penulisan atau cara membuat
blog secara simpel atau gimana gitu, selama Mas Teguh bisa jawab, ya mungkin bisa dijawab di sini gitu ya Mas. Oke. Iya, silakan. Iya, oh iya, sama nanti penanya dapat ini loh, dapat hadiah dari Klik Cair nanti. Wes. Penanya yang beruntung. Oke, dari penanya pertama, Devina ya. Mas Teguh minta tipsnya dong kalau baru mau memulai karir di bidang content writer. Ya tuh Mas, minta tips buat memulai karir sebagai content writer mungkin. Kalau tujuannya untuk pengalaman aja ya tinggal nulis aja, nulis blog. Sebenarnya sesimpel itu sih. Cuman kalau misalkan pengen dapat quick cash, mau dapat uang tambahan dan sistemnya quick, cepat gitu, saya saranin sih ini bergabung dengan salah satu penulis, salah satu jasa penulisan. Oke. Anggap aja bergabungnya 6 bulan atau 1 tahun lah gitu. Jadi dari situ kan langsung dapat quick cash sama dapat pengalaman belajar content writing, tapi sesuai dengan SEO gitu kan. Nah setelah 1 tahun, 6 bulan atau 1 tahun, saya saranin sih nge-brand diri sendiri untuk bisa jadi content writer profesional. Nah, untuk jadi content writer profesional sebenarnya nggak harus penulis lepas kok. Sekarang banyak agensi-agensi atau perusahaan-perusahaan yang memang meng-hire content writer untuk di sana gitu. Cuman content writer yang di perusahaan itu biasanya yang punya background pendidikan di bidang itu. Misalkan di bidang finance nih, mereka akan cari orang yang punya passionate di tulisan, plus dia juga punya pengetahuan di bidang finance gitu. Tapi kalau misalkan pilihan yang kedua, mau bikin jasa sendiri seperti saya ini, boleh juga, karena cukup banyak kok yang butuh untuk itu. Karena tidak semua perusahaan itu, saya minta dikoreksi Mas Nevi ya, tidak semua perusahaan kayaknya tidak semua perusahaan itu mau meng-hire content writer kan. Kalau content writer biasanya dicari yang lepas saja gitu biasanya. Nah, dan satu lagi sih, kalau mau jadi content writer itu harus, menurut saya ya, baca buku psikologi. Psikologi manusia. Itu sangat penting sih. Karena dengan memahami psikologi, dengan membaca buku psikologi manusia, kita tahu nih psikologi manusia itu kayak gimana. Nah, dari situ kita bisa melihat, karena sebenarnya menulis itu kan membayangkan pembaca kan. Membayangkan pembaca itu kira-kira paham nggak gitu. Ada beberapa sih penulis yang memang hanya menulis untuk dirinya sendiri, tapi kalau content writer karena tujuan untuk, ada yang untuk marketing, ada yang untuk branding, ada yang untuk selling, itu kan harus memahami pembaca dulu. Nah, dari memahami pembaca itu nanti kita bisa tahu nih struktur tulisan yang bagus, yang pembaca suka itu kayak gimana. Nah, dari situ sih ilmu psikologi yang paling penting sih menurut saya. Oke. Iya, sempat Mas Teguh juga tadi sempat nyinggung ya bahwa menulis itu kita juga harus memahami psikologi pembaca gitu ya. Jadi ya nggak ada salahnya untuk untuk ya nambah pengetahuan tentang psikologi manusia gitu ya. Betul. Makanya yang kayak content writer konten viral yang sering di share sama bapak-bapak itu kan, yang bapak-bapak usia 50 ke atas itu. Oke. Bapak-bapak yang usianya udah sepuh gitu, yang udah tua itu kan sukanya kan yang konten yang emosional kan. Ya udah. Kalau kita bikin artikel yang sebenarnya ini biasa aja, tapi kita bungkus dengan sesuatu hal yang emosional, ya udah di-share sama bapak-bapak yang lain, ke grup-grup WA yang lain. Tapi beda kalau misalkan kita menulis untuk anak-anak milenial. Anak milenial kan beda. Pengennya cepat, dek jangan terlalu emosional, tapi pengennya cepat, dek. Poin ya. Ya, beda lagi kalau misalkan yang generasi Z gitu itu kan beda juga.
Gitu sih. Makanya kalau mau jadi content writer ya bagusnya ya menurut saya sih memahami psikologi, dan itu bisa dimulai dari belajar buku psikologi sih menurut saya. Oke. Terus mungkin Mas Teguh bisa kayak ngasih rekomendasinya gitu, buku-buku psikologi yang menurut Mas Teguh bisa untuk dibaca gitu sama teman-teman yang pengen belajar nulis gitu. Apa aja sih kalau psikologi yang biasa aja, psikologi yang di kampus-kampus itu loh, itu banyak kok, apa aja sih. Oke. Cuman kalau yang masuk langsung ke dunia marketing, psikologi lagi marketing ya, itu misalkan bukunya Marketers tuh, majalah Marketers. Majalah Marketers ya. Itu bagus itu. Terus judul bukunya apa ya? Saya lupa itu. Itu bagus itu. Maksudnya tidak hanya awalnya dijelasin tentang psikologinya, kemudian langsung ke marketingnya, kemudian ke penulisannya. Nah, penulisannya nanti ada skemanya, skema marketing untuk di penulisan itu kayak gimana sih, kontennya harus kayak gimana, bla 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 gitu, bagus itu. Iya. Oke. Mungkin kali aja ada teman-teman yang paham bisa share di sini, atau ntar mungkin bisa bisa komen di postingan postingan tentang IG Live ini. Ntar mungkin ada teman-teman yang lebih tahu buku-bukunya gitu, nama judul bukunya gitu ya Mas. Iya, kalau judul buku psikologi sih umum aja sih. Oke, yang umum ya. Ya kayak gini Mas, kayak teori sastra ya sama aja kan. Semua buku kan sama. Semiotik. Benar. Oh iya, semiotik juga bisa loh dipakai buat nulisan. Semiotik itu bagus banget. Semiotik itu bagus itu. Oke. Mengingatkan kuliah ya Mas ya. Iya Mas. Wah, semiotik susah. Saya merasa kesulitan belajar itu Mas dulu Mas. Roland Barthes. Oke, ini pertanyaan kedua dari FX Dave. Halo Mas Teguh, saya ada blog pribadi yang membahas daily economy. Usia blognya udah 1 tahun. Tapi visitor hariannya nggak sampai 100. Apakah itu normal? Mohon tipsnya Mas Teguh, matur suwun. Normal menurut siapa nih? Mungkin menurut Mas Teguh tuh gimana kalau misal ternyata visitornya masih 100 gitu setelah setahun berjalan blognya? Kalau ukurannya itu pendapatan, tentu nggak normal ya. Kalau misalnya apalagi blog bahasa Indonesia, kecuali kalau blog bahasa Inggris, Mas. Kalau misalkan siapa namanya, Mas? Siapa? Mas FX Dave. Mas FX Dave ya. Kalau misalkan ekonomi tapi sehari 100 itu lumayan tuh. Maksudnya untuk pemula bagus lah itu. Untuk dapat AdSense atau dapat apa sih, bagus sih. Karena topiknya kan ekonomik tuh. Tinggi itu, lumayan tinggi itu. Tapi lagi cukup ramai ya. Cuman balik lagi sih, masalah normal atau enggak, tujuannya mau di mana gitu. Kalau tujuannya emang buat mencari klik banyak, pengunjung banyak, ya memang nggak normal. Kalau misalkan cuma 100, padahal ekonomi itu kan banyak sekali tuh yang cari. Yang kalau saya saranin sih gini sih, karena ekonomi itu sudah dikuasai oleh portal-portal ekonomi. Iya, benar sekali. Saya saranin sih jangan bahas tentang ekonomi yang sifatnya teoretikal gitu. Tapi bahas ekonomi yang aplikatif. Aplikatif misalkan tentang apa ya? Mengatur belanja ibu-ibu rumah tangga di masa pandemi kayak gitu-gitu. Itu lebih banyak, lebih memungkinkan untuk dapat visitor banyak. Cuman ya itu lagi sih, dicek juga keywordnya emang volumenya tinggi atau enggak. Volumenya kalau misalkan tinggi, hajar aja. Tapi kalau misalkan mau bahas yang tentang ekonomi teori, kayaknya susah tuh. Udah ada yang udah ada yang menguasai. Iya, authority-nya udah ada yang menguasai. Oke. Sorry, kayaknya nggak bisa menjawab secara utuh nih, maaf Mas F. Oh, nggak apa-apa. Oh,
katanya blognya bahasa Indonesia, Mas. Oh iya. Bahasa Blog bahasa Indonesia. Indonesia harus, kalau mau AdSense harus ribuan itu sehari. 10.000 lah. Oh, oke. Harus 10.000 baru bisa AdSense berarti ya, Mas? AdSense-nya udah gede gitu, maksudnya udah lumayan gede. Oh, oke. Mungkin ini pertanyaan pribadi dari saya, Mas. Kalau AdSense sendiri saat ini udah ini masih ini nggak sih, Mas? Masih apa namanya? Masih oke nggak sih AdSense itu sampai saat ini? Karena kan kalau nggak salah cukup banyak perubahan gitu ya, perubahan apa dari AdSense-nya sendiri, cara kita dapat uangnya gitu dari AdSense itu juga cukup banyak perubahan ya, Mas. Kalau menurut Mas Teguh sendiri gimana tuh sampai sekarang, apakah ada strategi lain selain AdSense atau mending kita matengin di AdSense gitu? Tergantung passionate-nya sih, Mas. Kenapa Pak saya bilang tergantung passionate-nya begini? Kalau misalkan dia passionate di nulis, ya udah, untuk masalah keuangan serahin aja ke pihak lain, misalkan ke AdSense atau yang pihak-pihak yang lain. Karena kita nggak usah mikirin tuh leads, closing dan lain-lain kan. Berbeda kalau misalkan blog dipakai untuk marketing, untuk menjual produk kita tertentu, produk kita. Jadi ya AdSense menurut saya nggak ada, mungkin nggak ada seberapanya. Misalkan kita jualan, kayak teman saya sih, misalkan jualan ini, semua yang ada di jalan raya tuh dia jual. Aspal, terus pembatas tol itu, kemudian box culvert, ya kan? Nah, dengan mungkin pengunjungnya cuma 100 per hari mungkin, tapi kan pembeli semua, sekali membeli berapa miliar gitu. Iya. Makanya saya tadi bilang tergantung passionate-nya sih. Kalau misalkan passionate-nya di nulis dan nggak mau ribet tentang pendapatan, nggak mau ribet tentang lead, harus closing, harus cari produk dan lain-lain, ya udah, anggap aja nulis itu sebagai hobi, kemudian AdSense itu reward gitu aja. Itu bagus kalau misalnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kok pengen AdSense otomatis dan pengen uang banyak, otomatis pengunjungnya harus banyak. Beda kalau yang jualan, kita jualan box culvert tadi loh. Blog kita dikunjungi 10 orang misalkan, tapi yang beli satu, misalnya beli satu aja, developer itu box culvertnya dia ordernya 100 gitu kan, udah. Beda lagi kan. Tergantung blognya dipakai untuk apa dulu. Oke. Berarti mau pakai AdSense atau enggak, balik lagi ke orangnya gimana. Tapi yang jelas AdSense untuk saat ini masih relevan gitu ya, Mas, buat nyari receh lah kalau kata Mas Teguh tadi kan. Iya, benar. Dan kalau teman-teman yang baru mulai di dunia online dan menekuni blogging sih, saya saranin sih AdSense dulu sih. Tapi biasanya kalau udah tahu AdSense cuma segitu, kadang kok segini dengan effort yang tinggi, rawan riskannya tinggi dan lain-lain, terus mereka akan cari kayaknya enggak deh, kayaknya cari yang lain dulu, biasanya gitu biasanya. Iya. Oke. Paham. Oke, sip. Berarti ini ada pertanyaan selanjutnya dari Sofian Dahlan 87. Sejak kapan Mas jadi content writer? Terus kenapa milih jadi content writer? Dan tulisan tentang apa yang paling disukai? Content writer mulai tahun 2011. Cuman jateng content writernya mulai tahun 2012. Karena sebelum bikin jateng content writer ikut jasa penulisan yang lain gitu. Kemudian kenapa pilih jadi content writer? Ini ada alasan sebenarnya ini tangan Tuhan ya mungkin ya, yang memilihkan mengarahkan ke sini itu. Jadi ketika di Wonosobo itu kota kecil ya teman-teman ya. Terus nggak ada PT, nggak ada
kecil sekali. Waktu pertama kali saya ke sini aja itu jam berapa ya? Jam 8, jam 9, Pak malam itu udah sunyi, senyap. Kelihatan ekonomi itu agak susah untuk misalkan untuk hal-hal tertentu gitu ya. Nah, dari situ apa namanya? Dari situ ya sudah, kayaknya content writer nih yang apa namanya relevan gitu dengan kondisi sekarang. Terus yang kedua, keluarga saya di sini, istri saya di sini, anak-anak saya di sini. Jadi pengennya sih bersama terus gitu kan. Tidak punya dua dapur lah, dapurnya satu aja. Iya. Jadi apa namanya jadi content writer gitu. Toh juga bisa, insya Allah bisa gitu kan. Itu sih alasannya. Tapi dibalik itu sih emang dari dulu, dari SMA suka nulis. Dari SMA udah ikut di majalah mingguan, majalah tahunan. Kemudian suka nulis di majalah dinding juga. Yang majalah terbit juga ikut. Di kampus juga beberapa kali nulis di media kampus. Gitu sih. Iya. Oke. Berarti intinya ya Mas Teguh emang ada passion gitu ya, ada passion di penulisan dan kebetulan pas itu ada peluang, ya udah diseriusin gitu ya Mas ya. Iya. Kan waktu tahun 2012 itu kan juga masa-masa disruption yang paling cepat kan? Iya, benar. Disruption yang paling gelombang disruption yang paling gede itu menurut saya itu tahun 2012. Udah mulai ada Android. Dulu sebelum Android itu BBM ya, BBM, iya. Terus dihempas sama si Android. Kemudian koran yang cetak udah mulai goyang tuh, radio udah nggak ada yang dengerin. Baru ada blog. Terus kemudian tahun 2014 mulai YouTube udah mulai keluar pakai ini AdSense-nya YouTube kan tahun 2014 ya, 2013 akhir kalau nggak salah. Nah, gelombang disruption itu yang jadi apa namanya? Oh, ini peluang nih kayaknya. Dan saya lagi di masa itu gitu. Terus ya udah diambil aja. Oke. Sip. Oke, Mas. Nah, kayaknya ini udah mau 1 jam nih karena IG Live sendiri tuh maksimal cuma 1 jam ya Mas, nggak bisa berpanjang lagi. Jadi mungkin diakhiri aja dulu. Nah, mungkin Mas Teguh mau ngasih ini nggak kayak closing statement atau kayak mungkin tips jadi freelance penulis tuh gimana Mas Teguh, mungkin mau ngejelasin, boleh silahkan. Oke. Apa ya? Kalau yang pasti kalau jadi penulis sekarang lebih terbuka. Kalau dulu namanya penulis sebelum ada digital itu penulis ya kalau nggak nerbitin buku ya di koran-koran kan. Tapi sekarang hampir semua perusahaan yang butuh konten marketing maksudnya untuk branding dan untuk marketing itu membutuhkan penulis. Jadi peluangnya banyak. Cuman kalau bisa spesialisasi di satu hal. Apakah spesialisasi di topik tertentu gitu misalkan. Itu jauh lebih bagus karena nanti sekali lagi tadi saya bilang authority itu nggak bisa dibohongin. Yang bahas otomotif itu pasti youtuber yang tahu otomotif, penulis yang tahu otomotif, dan mereka lebih banyak didengarkan daripada yang cuma menulis gitu. Saran saya sih itu passionate-nya peluangnya ada, tapi pilih salah satu niche yang kalian benar-benar kuasai sih, master di sana. Oke. Itu aja sih kayaknya. Oh, itu aja. Oke, berarti intinya bisa disimpulkan kalau pengen jadi freelancer penulis lepas gitu, yang jelas harus passion, terus sama fokus di satu niche kalau bisa, karena kalau bisa ya sempat disebut sama Mas Teguh kalau authority penulis tuh cukup berpengaruh ya ke depannya. Iya, sangat berpengaruh sih.
Oke, sip. Oke, terima kasih Mas Teguh atas waktunya ya. Kalau gitu, nah ini buat teman-teman yang nonton, mungkin kalau misal butuh jasa penulisan atau mungkin butuh sharing-sharing tentang jadi penulis gitu, mungkin bisa langsung hubungi Mas Teguh sendiri di Instagramnya di apa Mas? Teguh Teguh RIY Teguh apa Teguh 2511. RIY, oh ya Teguh RIY 2511. Bisa DM langsung ke Mas Teguh atau mungkin bisa kunjungi websitenya ini ya, Jateng Content Writer bisa kali ya Mas ya. Iya, Di situ mungkin jatengcontentrator.com. lebih lebih jelas lagi, lebih apa namanya, lebih banyak inilah apa, bisa langsung kontak langsung ke Mas Teguh lewat info kontak Mas Teguh bisa cek di itu di websitenya Jateng Content Writer gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Teguh atas waktunya dan terima kasih atas Sama-sama. Terima teman-teman kasih yang sudah udah diundang. nonton. Oh iya, sama-sama Mas, sama udah mau berbagi pengetahuan tentang dunia penulisan gitu. Ya, oke, ya. Terima kasih ya semuanya. Ya, Bye. sama-sama. Bye. Ya.